Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Fitri Utami dari PG PAUD UAD. Di sini saya akan membahas tentang bermain dan permainan. Apakah bermain itu sangat penting untuk anak usia dini? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya bermain dan bermain untuk anak usia dini. Pengertian bermain merupakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan bagi anak dan merupakan sifat naluri yang ada di dalam kehidupan seorang anak dan juga dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Kegiatan ini dapat membantu anak untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah dan juga meningkatkan keterampilan sosial. Bermain bagi anak berkaitan dengan peristiwa, situasi, interaksi, dan aksi. Bermain sangatlah penting bagi anak-anak karena dengan bermain membantu anak dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan bermain, kemampuan-kemampuan motorik dan kognitif anak bisa berkembang secara sempurna. Selain itu, kemampuan-kemampuan dasar lainnya seperti pengembangan emosi dan psikis anak akan semakin terasa dengan seringnya anak bermain. Untuk itu, berilah waktu pada anak untuk bermain dan jangan pernah menyepelekan waktu untuk bermain dengan anak. Dengan bermain, anak dapat mempelajari semua hal mengenai dirinya dan di dunia luar serta bagaimana mengembangkan kemampuan semua indera-indera yang ada pada dirinya. Aspek apa saja sih yang dikembangkan dari permainan? Di antaranya adalah perkembangan sensorik motorik. Aktivitas motorik merupakan komponen terbesar yang digunakan anak untuk bermain aktif dan sangat penting untuk perkembangan fungsi otot. Contoh, anak berlari bukan demi kesehatan, tetapi demi lari itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Anak melakukan eksplorasi dan manipulasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti mengenal bentuk, ukuran, tekstur, dan membedakan objek. Selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ditandai dengan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya karena kegiatan bermain merupakan sarana sosialisasi. Kadar interaksi dimulai dari bermain sendiri dan dilanjutkan dengan bermain secara bersama. Selanjutnya, perkembangan kreativitas. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu dan mewujudkan ke dalam bentuk objek dan kegiatan yang dilakukannya. Dalam bermain, anak-anak menumpahkan seluruh perasaannya. Yang kedua adalah teori bermain modern. Teori bermain modern dibedakan menjadi 1. Teori psikoanalisa Sigmund Freud. Bermain merupakan media, sarana, alat, atau cara untuk mengeluarkan atau melepaskan emosi-emosi dari dalam diri. Yang kedua, teori kognitif miliknya Piaget dan Vygotsky. Bermain merupakan bagian atau tahap perkembangan kognitif, meliputi daya tiru, daya ingat, dan daya tangkap, serta daya imajinasi yang harus dilalui seorang anak. Bermain juga merupakan sarana untuk belajar berpikir, mengungkapkan ide-ide, kreativitas, atau daya cipta, atau berimajinasi. Yang ketiga, teori belajar sosial. Manusia sebagai makhluk monodualisme, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Bermain dapat menjadi sarana atau media berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lainnya, atau biasanya disebut dengan makhluk sosial. Yang keempat, teori kompensasi, yaitu bermain tidak hanya berfungsi sebagai pengisi waktu luang atau rekreasi saja, tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mempertahankan hidup. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk masuk di PG PAUD UAD, karena di PG PAUD UAD diberikan cara bagaimana membentuk karakter anak sejak dini, karena anak merupakan aset penerus bangsa yang harus memiliki akhlak yang baik,
bukan hanya unggul di akademik saja tanpa ada akhlakul karimah. Let's join with you because life is choice. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.